sempat ada yang dicium sama pasiennya. Serius? Ya, pasien. Karena emang butuh pendekatan khusus itu tadi, jadi nggak yang ujuk-ujuk, Bapak keluhannya apa? Oh saya sakit jiwa, kan nggak mungkin. Pasti Bisa ditampar. fuck. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di rumah, kembali lagi di channel kita yang tercinta ini, di mana di channel ini kita akan membahas semua hal tentang dunia kedokteran bersama teman-teman saya yang saya undang. Contohnya di sini ada Maulina yang akan membagikan pengalamannya seputar dunia kedokteran, khususnya dunia koas. Seperti itu ya. Ya betul. Sebelum kita memulai podcast ini, di video kali ini kita akan membahas koas stase apa ya? Psikiatri atau lebih jiwa, dikenal kesehatan jiwa. Nah, biasanya sebelum memulai itu di sini ada pepatah. Apa tuh? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Oke. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Oke, ya. hai, saya Maulina Dudamayanti, biasa dipanggil Maulina, teman seangkatannya Yoga. Sekarang kita panggil Maulina ya? Ya, boleh. Maulina kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang aku lagi koas semester 4 stase IGD atau komprehensif apa? Clinical Comprehensive. Loh, kok lupa sendiri ya? Stase apa? Lupa, iya itulah pokoknya ya, kita stase CC. Intinya stase CC itu adalah stase yang Cenang-cenang. berada di cenang-cenang. Iya, senang-senang. Oh, iya. Bermain di IGD bersama. Cuma di IGD aja Iya. ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas stase psikiatri atau jiwa. Maulina udah lewat kan stase jiwa? Udah. Itu udah semester 3 lalu. Semester 3. Semester 3. Nah, jadi kita mulai saja ya untuk pertanyaan tentang stase jiwa untuk Maulina. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih untuk stase jiwa atau psikiatri ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk teman-teman yang mau masuk stase jiwa itu, gambaran singkat ya untuk stase jiwa itu seperti apa? Stase jiwanya itu di mana, ngapain aja dan sebagainya. Baik, untuk stase jiwa sendiri di kampus kita tuh totalnya ada 4 minggu. 4 minggu tuh nanti kita dibagi kelompok sedang 6 orang. 1 minggu tuh ada yang di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, ada lagi yang di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Poli Jiwa sama Ranapnya. Nah, nanti 2 minggu tuh switch. Setelah itu minggu ketiga di situ kita bareng-bareng di Poli Jiwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dirawat inapnya juga. Setelah itu minggu terakhir di situ kita udah mulai minggu-minggu ujian CBT, OSC dan ujian perbaikan gitu. Nah, kalau di Rumah Sakit Jiwa Menurnya sendiri itu kan kita 1 minggu. Nah, kita tugasnya tuh ngapain aja? Biasanya di situ kita visite anamnesis, terus juga dengerin cerita-cerita pasien di sana. Di situ kita cuma diperbolehkan di rawat inapnya aja. Nah, menurutku untuk stase jiwa ini tuh spesial ya. Kenapa? Karena di stase jiwa tuh pasien yang kita hadapi itu butuh pendekatan khusus. Pasien-pasien itu spesial, beda sama kayak stase lainnya kan. Di sini kita harus butuh pendekatan khusus. Di situ kita banyak mendengar, juga memahami. Walaupun kadang mungkin ada yang tidak nyambung dengan akal kita, tapi itu justru disitulah pentingnya kita, peranan kita untuk menganalisis nantinya itu lebih ke diagnosis yang mana gitu. Nah, untuk kasusnya sendiri kalau di RSJ Menur itu lebih tepatnya rawat inapnya, di situ paling banyak tuh saya temuin skizofrenia. Skizofrenia ya. Mulai dari skizofrenia paranoid, terus juga sampai yang hebrefrenik. Situ ada, situ juga ada ruang isolasi juga. Itu kayak ada jeruji besi gitu. Itu buat pasien-pasien yang biasanya kayak ngamuk, gaduh gelisah gitu dan merusak barang gitu, bisa sih di situ. Berarti bermacam-macam ya penyakit atau pasien yang bisa ditemui di ini ya, Rumah Sakit Jiwa Menur ya. Betul. Mulai dari apa tadi? Skizofrenia, dari paranoid sampai hebrefrenik. Ada semua. Mungkin ada kasus-kasus yang unik yang pernah dijumpai selama stase. Kalau unik selama stase ini ya paling unik yang skizofrenia itu sih, yang
paranoid itu. Jadi tuh ada macam-macam curiganya tuh banyak gitu loh. Ya, contohnya mungkin pasien ini ya. curiga apa gitu. Contohnya tuh ada yang ibu-ibu itu curiga kalau suaminya selingkuh gitu ya, padahal ya enggak. Terus sampai bolak-balik masuk rumah sakit berulang tuh karena keluhannya yang sama itu. Jadi ya bertengkar gitu di rumah, selanjutnya sampai dibawa ke rumah sakit ya karena yang paranoid itu. Ada juga yang bipolar itu waktu itu di IGD kan. Yaitu pasiennya tuh suka beliin orang-orang. Jadi sampai di kampungnya tuh dia bagi-bagi helm. Pas fase maniknya. Bagi-bagi helm. Iya, bagi-bagi Bukannya helm. udah bagi-bagi uang ya, bagi-bagi helm. Kan helmnya pakai uang. Oh. Iya, jadi bagi-bagi helm terus sampai yang ngomongnya tuh sampai aku anamnesis sama bahasa Inggris. Pasiennya tuh pakai bahasa Inggris. Iya, pasien tuh intinya tuh ingin menyebarkan bahasa Inggris ke kampungnya gitu. Jadi tiap ngomong tuh pakai bahasa Inggris kayak hey good morning gitu-gitu. Jadi kayak ya udah seru aja sih, itu yang di Minor. Terus ada lagi yang di RSML atau Muhammadiyah Lamongan. Di situ yang paling banyak aku temuin tuh yang pasien gangguan cemas, menyeluruh, depresi, ya gitu sih di Poli itu. Berarti ini bermacam-macam ya untuk kasus yang ditemui. Nah, untuk peran koas sendiri nih, kita kan sebagai mahasiswa koas, Ya. memposisikan kita di rumah sakit jiwa tuh kayak gimana? Oke, balik lagi ya ke tugas kita koas kan sebagai masih belajar gitu ya. Nah, sambil kita belajar, sambil kita menganalisis, itu kan kita anamnesis. Kita dengerin tuh cerita-cerita pasiennya di situ. Nah, di situ juga peran kita adalah sebagai pendengar, karena tuh nggak dikit juga pasien psikiatri itu keluhannya itu juga karena bingung mau cerita ke siapa, nggak ada pendengar gitu. Jadi menurutku peran kita sebagai koas itu selain belajar, juga kita sebagai pendengar yang baik di situ. Karena dibutuhkan sekali sih, apalagi untuk pasien-pasien yang gangguan cemas, pasien-pasien depresi, sampai depresi berat sampai ingin bunuh diri, itu kan penting ya, maksudnya peran kita sebagai pendengar di situ. Tidak hanya sebagai pendengar, mungkin kita bisa mengedukasi pasiennya betul. bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Iya, betul. Seperti itu ya. Ini agak tegang ya, mungkin bisa minum dulu. Di setiap video kita nih selalu disponsori teh ini. Ada teh ini, tapi nggak ada namanya. Iya, tapi kan udah tahu kan, dilihat dari botolnya udah tahu langsung. Oke, minum ya yo. Suka ini kan? Suka dong. Suka. Bersulang dulu ya. Bersulang. Cheers. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya untuk Maulina di stase jiwa. Selama menjalani stase nih, mungkin ada suka dan duka selama menjalani stase jiwa ini. Banyak Sukanya dulu deh. Banyak sukanya. Oh iya. Karena yang pertama kan stase jiwa tuh kita lingkungan baru gitu ya, jadi kayak enjoy gitu. Apalagi di rumah sakit jiwa Menur tuh rawat inapnya kan kamu tahu kan, di situ kayak ruang terbuka, jadi kita nggak ngerasa tertekan gitu loh, nggak semenakutkan yang dipikir. Nah, terus juga di situ kita interaksi sama pasien, dengerin cerita pasien, ada yang pernah lihat keris gitu-gitu kan, menghibur juga sih ya. Terus juga ya pasiennya juga bahagia sih di sana, lucu-lucu. Pernah nggak ketemu pasien yang mau mukul kayak gitu, ngamuk? Hari pertama itu ada, cuman ya langsung diamanin. Nah, kemarin pernah ada cerita dari teman-teman yang lain itu sempat ada yang dicium sama pasiennya. Serius? Ya, Oh iya, aku tahu. pasien wanita itu mencium ini koasnya, terus koasnya kabur. Takut Iya, gitu. iya. Emang kan, nah spesialnya di stase jiwa itu kalau bisa itu kalau kita ke pasien yang lawan jenis tuh kita ada yang Harus ada menemani, ya. betul. Benar. Takutnya diserang atau ya terjadi hal semacam itu gitu kan. Ya sebenarnya bukan salah pasiennya sih, kan nggak bisa kekontrol juga ya. Ya itu ya harus ada yang nemenin. Harus ada yang mengantisipasi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan kan. Betul. Nah itu sukanya nih, mungkin dukanya Dukanya itu dicium itu. bukan aku. Oh, bukan. Bukan aku. Untuk dukanya sih hampir nggak ada ya, cuman kayak pas dengerin ikut salah satu dokter di Poli gitu kan, kita dengerin pasien tuh kadang kalau ceritanya relate sama kita tuh aku sampai terbawa. Terpura-pura. Terbawa gitu loh. Pernah sekali itu karena aku masih amatir ya.
itu sampai aku jadi ikutan nangis, jadi aku langsung masuk gitu. Tapi jangan dicontoh ya, ini ya kita harus empati ya, jangan simpati. Nah itu ya aku masih belajar. Jangan simpati, harusnya Telkomsel. Aku ya sebagai koas gitu kan banyak pressure-nya ya, gimana cara kita untuk biar kita nggak sampai ke gangguan kejiwaan atau gangguan mental gitu ya. Kalau aku sih pertama tuh kita harus fokus sama apa yang kita hadapin sekarang gitu loh. Sama masa lalu tuh jangan terlalu disesali, jangan terlalu sedih, karena ya udah itu pembelajaran. Nah masa depan itu ya kita jangan yang terlalu overthinking juga gitu, lebih santuy gitu loh. Fokus ke sekarang yang kita hadapi, karena kadang kalau ekspektasi kita tinggi terus realitasnya, misal ekspektasi kita segini, ternyata realitasnya segini, nah itu jadinya kan bisa ke arah yang depresi ya nantinya. Yaitu lebih fokus bersyukur apa yang kita jalani sekarang. Terus lagi kalau ada masalah itu kita cerita ke orang lain yang kita percaya ya. Jadi supaya nggak dipendam sendiri gitu loh ya. Mungkin pernah tertarik ya untuk menjadi spesialis jiwa atau psikiatri? Sejauh ini masih belum, mungkin nanti ya. Sambil jalan. Iya. Kayaknya kalau ingin menjadi spesialis jiwa tuh harus jago mendengarkan cerita, harus jago benar-benar memberikan solusi. Betul. Karena kan obat atau istilahnya medikamentosan diberikan kan nggak semuanya membaik. Iya, betul. Bisa karena kita memberikan edukasi, sugesti yang pasien. baik. Betul. Itu bisa membuat pasien lebih lebih nyaman kalau curhat ke kita. Betul. Nah, kan kita sudah istilahnya kalau udah melewati stase jiwa ini kan pasti ada ujian kan? Iya, betul. Gimana kita dinyatakan lulus atau enggak? Ya, gimana proses ujian di stase jiwa ini? Apa aja tuh? Oke, kalau di kampus kita itu ada yang namanya CBT. CBT itu kayak multiple choice gitu. Soal kasus, terus ada pilihan jawaban A, B, C, D, E. Nanti kita diisi di e-learning. Nah, selanjutnya juga ada OSC. OSC itu, waktu itu aku OSC klasik ya. Jadi, dibagi 2 kelompok gitu. Nanti ada 6, ada station istirahatnya. Di situ nanti kita ada soal tuh di meja sendiri-sendiri. Terus nanti kalau udah waktunya habis, ya udah ganti gitu. Ada belnya. Terus udah sih 2 itu aja sih untuk ujiannya jiwa. Terus untuk Maul ya, untuk mempersiapkan ujian tuh gimana? Cara belajarnya gimana? Kita kepo sebenarnya. Karena Maul ini nilainya lumayan tinggi ya. Bisa aja. Enggak. Jadi tuh sebenarnya kuncinya lulus stase jiwa adalah kamu memahami isi PPDGJ. Oh iya, itu susah banget sih. Iya kan, bener-bener. Dan untungnya si AI kita tuh membimbing banget gitu loh. Jadi pernah sama beliau itu tentiran tuh istilahnya bedah PPDGJ. Jadi kayak singkatnya tuh intinya tuh ini loh, bab ini, intinya ini. Dan itu kan sempat aku rekam dan didengerin berulang-ulang. Ya udah sih, alhamdulillah ada yang menempel di otakku, ya udah itu. Sama banyak latihan soal mungkin ya, biar terbiasa. Latihan soal ya. Karena percuma juga kan kita hafal teori, tapi kadang di soal itu ada variasinya gitu. Jadi sama banyak latihan soal. Ini kita mungkin udah di ujung podcast ya Maul ya. Gak kerasa ya, cepet ya? Udah berapa menit ya? Mungkin ada tips and trick nih. Tips and trick apa tuh? Tips and trick cara mendapatkan jodoh. Saya aja belum ketemu. Ya maksudnya tips and trick agar lulus stase jiwa biar mulus aja. Intinya tuh kalau dari prosesnya tuh dinikmati ya, karena kalau kita nggak menikmati juga nggak bakal nyantol gitu kan. Yang kita dapat selama stase jiwa tuh dinikmati, sama di review apa yang udah dijelasin dokternya. Terus kayak di poli, misal kita ketemu pasien ini, oh ini kira-kira kenapa ya dikasih obat ini ya, kenapa kira-kira dikasih variasi ini ya, gitu-gitu. Terus juga ya itu tadi, baca-baca PPDGJ, terus banyak-banyak latihan soal. Habis itu berlatih. Kadang kalau misal di kampusnya teman-teman ada OSC yang secara langsung gitu, Osler ya namanya. Itu juga
butuh banyak-banyak latihan sih, mungkin sama temennya gitu ya, sama temennya pura-pura temennya jadi pasien gangguan Pasiennya. jiwa, itu bisa dilatih soalnya kan karena emang butuh pendekatan khusus itu tadi, jadi nggak yang ujuk-ujuk bapak keluhannya apa, oh saya sakit jiwa, kan nggak mungkin, pasti Bisa ditampar. fuck. Ya gitu, banyak-banyak latihan, terus udah sih itu banyak-banyak berdoa juga pasti ya biar lulus. Usaha tanpa berdoa, Sia-sia. berdoa tanpa usaha. Sia-sia. Yang paling benar Berdoa dan berusaha. Sip. Mungkin itu mau nanya motivasi, kayak itu lebih masuk motivasi tadi. Aduh, iya. Oke Maul, terima kasih sudah bergabung di podcast kita dalam episode membahas perkoasan ya. Perkoasan. Jika teman-teman yang di rumah menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen jika ada stase lain yang ingin dibahas, dan juga yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. dipencet. Oh iya dipencet ya, dipencet. Oke, kita minum dulu. Minum dulu. Gak bisa grogi ya. Iya. Ting dulu.